kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum tahap lebih lanjut untuk menjelaskan materi kami, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, nama saya Maria Marcella. Saya Angelita Laia. Saya Semi Dayanti. Saya Rina Angelina. Saya Tina Claudia. Dan teman kita satu lagi yaitu Kak Vivi Dwi Marlina. Baik, kita lanjutkan dengan judul materi kita. Yang pertama yaitu analisis kelayakan usaha petani jagung di Desa Garing, Kecamatan Tampu Bulu, Kabupaten Goa. Baik, diteruskan. Itu pendahuluan, yaitu latar belakang. Yaitu Indonesia merupakan negara pertanian, artinya pertanian memegang peran penting di keseluruhan perekonomian nasional. Jagung merupakan komoditi jiwa utama di Indonesia. Sekitar 18 juta penduduk Indonesia menggunakan jagung sebagai bahan pokok. Dan peningkatan pendapatan petani sebagai sarana awal dalam pembangunan. Baik, kita lanjutkan lagi. Adapun pembangunan pertanian Indonesia telah dilaksanakan secara bertahap. Dan hasil jagung juga dapat dipengaruhi oleh hasil panen yang masih belum optimal penyebaran unggulan di masyarakat, yang B pemakaian pupuk yang belum tepat, dan yang C penerapan teknologi dan cara bercocok tanam yang belum diperbaiki. Usaha untuk meningkatkan produksi tanaman jagung adalah peningkatan taraf hidup petani dan memenuhi kebutuhan pasar, maka perlu peningkatan produksi jagung yang memenuhi standar baik kualitas dan kuantitas jagung yang dihasilkan. Tetapi dalam melakukan hal tersebut, perlu mengetahui atau memahami karakteristik tanaman jagung yang akan ditanam seperti morfologi, fisiologi, dan agroekologi yang perlu ditanam oleh jagung sehingga dapat meningkatkan produksi jagung di Indonesia. Terus, adapun gambaran umum potensi usaha. Ada deskripsi usaha, dan kita masuk lagi ke analisa SWOT-nya. Ada strategi, ada strength, kekuatan, ada weakness, yaitu kelemahan, ada opportunities, yaitu peluang. Terus kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Adapun gambar umum industri, yang pertama jenis industri, terus ada produk dan jasa utama, ada rantai pasokan, distribusi dan logistik, dan seterusnya. Baik, akan dilanjutkan lagi kepada teman saya. Selanjutnya bab 2, yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah segmen A, segmentasi targeting. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi konsumen sehingga perusahaan dapat menyesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusi mereka untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan. Ada beberapa jenis segmentasi pasar yang digunakan, antara lain sebagai yang bisa kita lihat di sini. Yang kedua adalah targeting. Targeting, setelah melakukan segmentasi pasar, petani jagung dapat menentukan target pasar yang spesifik untuk produk mereka. Misal, menargetkan peternak ayam sebagai konsumen pakan ternak jagung, atau menargetkan rumah tangga sebagai konsumen langsung produk jagung. Yang B adalah permintaan. Yang pertama adalah faktor permintaan.
permintaan terhadap produk jagung dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, kualitas produk, preferensi konsumen, dan tren pasar. Yang kedua adalah perkiraan permintaan. Petani jagung perlu melakukan estimasi permintaan pasar untuk produk mereka berdasarkan analisis tren konsumsi, musim tanam, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Yang ketiga adalah penawaran. Yang C, penawaran. Satu, ketersediaan produk. Petani jagung perlu mempertimbangkan ketersediaan produk jagung mereka dalam menanggapi permintaan pasar. Memastikan ketersediaan produk dapat memadai dapat membantu petani jagung dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah strategi pasar, strategi penawaran. Petani jagung dapat mengembangkan strategi penawaran yang sesuai dengan kondisi pasar seperti penetapan harga yang kompetitif, promosi produk yang efektif, atau kerjasama dengan lembaga pemasaran pertanian. Bab 3 akan melanjutkan dengan Semida. Baik, bab 3 tentang aspek teknis dan teknologis. Bahkan dengan semangat cepat. A. Desain produk. Analisis kelayakan usaha petani jagung, tingkat penerapan teknologi, produktivitas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani. B. Ada peralatan dan mesin yang digunakan dalam suatu bisnis dapat bervariasi tergantung pada jenis industri dan kebutuhan produksi. Ada berbagai jenis bisnis. Yang pertama ada industri manufaktur, yang kedua ada industri pertanian, yang ketiga ada industri konstruksi, yang keempat ada industri otomotif, yang kelima ada industri makanan dan minuman. Yang C, ada lokasi perusahaan. Lokasi penelitian kami yaitu di Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan pada 19 Oktober sampai November 2018 di wilayah tersebut untuk melakukan analisis kelayakan usaha petani jagung. Selanjutnya ada bisnis proses. Dalam penelitian ini fokus utamanya adalah pada analisis kelayakan usaha petani jagung di Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa. Dalam konteks analisis kelayakan usaha pertanian, beberapa aspek yang dapat dikaitkan dengan bisnis proses meliputi proses produksi, proses pemasaran, proses manajemen, dan proses keuangan. Oke, selanjutnya akan dibacakan teman saya, Ina. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan bab 4, yaitu aspek hukum dan legalitas. A. Nama unit usaha. Pada penelitian nama unit usaha yang disebutkan adalah usaha tani jagung yang dilakukan oleh para petani jagung di Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan usaha tani jagung yang dilaksanakan oleh para petani di wilayah tersebut. Nama unit usaha yang disebut dalam penelitian ini mengacu pada kegiatan pertanian jagung yang dilakukan oleh para petani di Desa Garing. Analisis kelayakan usaha ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah usaha tani jagung tersebut layak dilaksanakan dan memberikan manfaat yang optimal bagi para petani dan pengembangan pertanian di wilayah tersebut. B. Legalitas usaha. Pada penelitian ini tidak terdapat informasi spesifik mengenai legalitas usaha tani jagung yang dilakukan oleh para petani di Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa. Fokus utama dari penelitian tersebut adalah pada analisis kelayakan usaha pertanian jagung dari berbagai aspek seperti teknis, ekonomis, dan sosial. Dalam konteks penelitian ini lebih lanjut, penting untuk memperhatikan legalitas usaha pertanian sebagai bagian dari analisis kelayakan usaha. Memastikan legalitas usaha dapat membantu dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan usaha pertanian jagung. Baik, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang A. Struktur organisasi. Pada penelitian ini tidak terdapat informasi spesifik mengenai dengan usaha jagung utility di Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa. Meskipun struktur organisasi dibahas secara dalam penelitian ini,
Dalam konteks usaha pertanian, struktur organisasi dapat mencakup aspek sebagai berikut. Yang A, pemilik usaha. Yang B, pengelola usaha. C, tenaga kerja. Yang D, ternak. Yang D, job description. Peneliti tidak terdapat informasi spesifik mengenai job atau pekerjaan yang terkait dengan usaha tani yang diteliti di Kecamatan Pubulu, Kabupaten Goa. Meskipun deskripsi dibahas rinci dalam penelitian ini, dalam usaha pertanian jagung, job atau deskripsi peran dan tanggung jawab seperti yang mengelola, yang ketiga pekerja lapangan. Oke, selanjutnya yaitu bab 6, aspek ekonomi dan keuangan. Ekonomi yang menganalisis unsur keuangan dan perekonomian serta perdagangan. Orientasi analisis ekonomi yaitu keuntungan finansial yang akan diperoleh suatu usaha. Ada A yang pertama, proyek arus kas. Proyek arus kas merupakan analisis yang memperkirakan masuk dan keluarnya kas dari suatu investasi atau proyek dalam jangka waktu tertentu. Yang B, penilaian investasi dengan menggunakan metode payback. Ada satu payback period, yaitu metode payback period digunakan untuk menghitung investasi dapat kembali modal yang diinvestasikan. Makin pendek periode pengembalian modal, semakin baik investasi tersebut. Yang terakhir C, penilaian investasi dengan menggunakan metode NPF, Net Benefit Cost Ratio, Gross Benefit Cost Ratio, dan Profitability Ratio dan IRR. Ada 5, yaitu pertama Net Present Value. NPF adalah metode evaluasi investasi, menghitung selisih nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar. Selanjutnya Net Benefit Cost Ratio. Net Benefit Cost Ratio adalah perbandingan antara manfaat bersih dengan biaya investasi. Semakin tinggi rasio ini, semakin menguntungkan investasi tersebut. Selanjutnya Gross Benefit Ratio, yaitu perbandingan antara manfaat kotor dengan biaya investasi. Rasio ini juga digunakan untuk mengevaluasi kelayakan investasi. Selanjutnya Profitability Ratio, yaitu mengukur kemampuan suatu investasi untuk menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan investasi yang menguntungkan. Dan yang terakhir, Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat pengembalian yang membuat NPF investasi sama dengan 0. Semakin tinggi pengembalian internal, semakin menguntungkan investasi tersebut. Baik, di bab 7 kita ini yaitu bagian penutup, bagian terakhir dari materi kita. Dan adapun kesimpulannya bahwa Indonesia merupakan negara dengan sektor pertanian yang signifikan dalam perekonomian nasional. Jagung adalah salah satu komoditas penting yang berfungsi sebagai bahan pangan dan pakan ternak, serta memiliki berbagai kegunaan di industri lainnya. Meskipun memiliki potensi besar, produksi jagung di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Sulawesi Selatan, masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan lingkungan. Peningkatan produksi dan pendapatan petani juga bisa dicapai dengan penerapan teknologi pertanian yang efisien, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga lainnya. Dan juga segmentasi pasar dan strategi pemasaran yang efektif juga perlu untuk memastikan produk jagung dapat memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Adapun saran dari materi kami yaitu peningkatan teknologi dan praktik pertanian. Petani jagung di Indonesia perlu diberi akses ke teknologi modern dan dipraktikkan pertanian yang efisien. Ini termasuk penggunaan varietas jagung unggul, teknik irigasi yang lebih baik, dan peralatan pertanian yang modern. Penyuluhan dan pelatihan secara berkala harus dilakukan untuk memastikan petani memahami dan mengadopsi teknologi ini.
Baik, inilah materi yang telah kami paparkan dari kelompok 2, dan adapun pertanyaan yang akan diberikan teman-teman kami, dan kami akan menjawabnya. Baik, untuk teman-teman yang sudah masuk ke Gemini, boleh memberikan pertanyaan kepada kami persilakan. Bagaimana kondisi tanah dan iklim di Desa Garing menuju pertumbuhan jagung? Oke, bentar ya Anggun, biar kami catat dulu. Biar kami cari bentar ya. Oke. Adapun teman saya yang akan menjawab pertanyaan Anggun tadi, baik dipersilakan. Oke. Baik, jawabannya tadi pertanyaannya kan apa saja tantangan utama yang dihadapi petani jagung di Desa Garing dalam mengelola usaha taninya ya. Jawabannya itu beberapa tantangan utama yang dihadapi petani jagung di Desa Garing dalam mengelola usaha taninya antara lain pertama ada keterbatasan modal dan akses pembiayaan. Kedua ada kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern, dan pelatihan yang memadai dapat menghambat produktivitas dan efisiensi usaha tani. Yang ketiga ada kondisi iklim dan cuaca yang tidak menentu. Yang keempat ada hama dan penyakit tanaman. Bun, apakah dapat diterima? Oke. Siap. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih. Oke. Izin bertanya, saya Kamia Gitaria Tarigan ingin bertanya, bagaimana kondisi tanah dan iklim di Desa Garing mendukung pertumbuhan jagung? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Baik, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan Kakak. Baik, kami sudah mendapatkan jawabannya. Untuk itu kami silakan untuk menjawab dari Kak Kamia, dipersilakan. Baik, saya yang akan menjawab pertanyaan dari Kak Kamia Gitaria Berutarigan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi tanah dan iklim pertumbuhan jagung? Jawabannya, untuk mengetahui bagaimana kondisi tanah dan iklim di Desa Garing mendukung pertumbuhan jagung, perlu diperhatikan beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu kondisi tanah. Yang jenis tanah, jagung tumbuh baik pada tanah yang subur, gembur dan memiliki drainase yang baik. Tanah lempung berpasir atau lempung liat berpasir biasanya ideal. Yang kedua, pH tanah. Tanah dengan pH netral hingga sedikit asam adalah yang terbaik untuk pertumbuhan jagung. Yang ketiga, kesuburan tanah. Tanah harus kaya akan bahan organik dan nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Apakah Kak Kamia bisa diterima dengan jawaban saya? Ya, sedikit bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk bagi para petanya yang memberikan pertanyaan kepada kami, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bersedia ikut dalam ini di kelompok 2. Kami mengucapkan kami meminta maaf jika bila ada salah kata atau perkataan atau perbuatan yang kami lakukan, dan kami mengucapkan terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman semuanya.